Sebanyak 155 kepala keluarga dengan 158 bidang tanah di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Nganjuk menolak harga pembelian tanah yang dilakukan oleh panitia pembebasan lahan atas tanah terdampak pembangunan proyek nasional Waduk Semantok. Penolakan dilakukan karena warga mengaku harga yang diberikan oleh panitia waduk sangat rendah dan di luar rata-rata harga tanah sewajarnya. Salah satunya tanah milik Supriyadi, tanah pekarangan seluas 111 meter persegi itu hanya dihargai sebesar 31 juta saja. Padahal harga umumnya bisa terjual lebih dari harga tersebut. Karena itu warga lain mengaku menolak harga tawaran dari pemerintah dan tidak bersedia lahannya dieksekusi sebelum ada kesepakatan harga yang adil. Tak hanya itu, seruan kesepakatan warga juga ditunjukkan kepada panitia dan pihak terkait atas pembebasan lahan Waduk Semantok juga tidak ditandatangani oleh panitia. Dalam isi surat tuntutannya, warga meminta agar pihak terkait bisa menyiapkan lahan relokasi. Kejelasan harga lahan relokasi dan warga meminta agar pemerintah bisa membeli tanah rakyat dengan adil dan tidak membangun di atas tanah warga jika belum ada kesepakatan warga. Pak, tanah Bapak dihargai berapa sama pemerintah ini? Sekitar 300 kurang berapa gitu kurang. Harga segitu menurut Bapak ini wajar nggak? Tidak wajar kurang. Harusnya kalau pasaran di situ berapa ini? Pasaran sekitar 400-500 per meternya itu, Pak? per meter. Dengan Bapak harga merasa seperti dirugikan? ini, dengan harga seperti ini Bapak kasihkan nggak dengan pemerintah nanti? Mungkin belum kita kasihkan. Belum Pak ya? Pak. Dalam hal ini Bapak merasa dirugikan Pak ya? Iya, semua ini nanti belum dikasihkan. Belum dikasihkan. Kalau pemerintah tetap melakukan pemaksaan eksekusi rumah sementara belum dibayar gimana nanti? Ya kita tetap Menggugat nanti. melawan, kita tetap melawan. Sementara itu, Marhen Jumadi, Wakil Bupati Nganjuk, mengaku bahwa harga jual dari pemerintah sudah sesuai dengan nilai jual objek pajak dan sudah sesuai dengan prosedur pembelian yang berlaku berdasarkan penilaian apresial yang independen. Atas penolakan warganya, pihak desa akan menjebatani adanya gugatan kepada pihak panitia pembebasan lahan terhitung 14 hari sejak hari ini. Pihak pemerintah juga sudah menyiapkan lahan relokasi yang cukup bagi warga terdampak proyek tersebut. BPN akan menyampaikan appraisal. Nah, kuncinya appraisal ini. Dengan appraisal ini maka nanti kan bisa dipakai landasan oleh semua pihak. Satu, masyarakat yang terdampak. Ganti untungnya piro sih sebenarnya kan begitu. Terus kemudian harapan masyarakat tadi kira-kira relokasinya kapan kan gitu. Pemda kan sudah menyiapkan relokasi kurang lebih 39,7 hektar ya. Dan kita juga menggantikan tanah pengganti di Bondowoso. Kita sudah siapkan di sana kan 84 hektar. Kita pakai di sini 39,7 hektar ya. Ini adalah tanah relokasi yang nantinya masyarakat yang terdampak oleh Waduk Semantok itu. Coba ini kan proses terus kan gitu toh, proses terus. Maka nanti setelah ini pressure, terus kemudian tadi juga sudah disampaikan mintanya masyarakat apa tunai, tunai boleh. Terus kemudian nanti bagian Pemda kita menyiapkan kalau sudah ada pressure ini, maka ini jangan saya sudah menyampaikan juga ke Balai Berantas. Tolong jangan dipindah dulu karena ini kan belum siap relokasinya, tanahnya sudah siap, tapi kan pembangunannya belum. Sebenarnya kemarin itu April ini sudah taraf pembangunan karena mulai uruk dan seterusnya itu karena lagi kena dampak COVID-19 ini, maka ini kan tertunda. Maka yang kedua tadi juga mereka minta kejelasan lokasinya di mana, harganya berapa, mulai kapan dibangun ya nanti kita rapatkan di internal Pemda mulai kapan ini. Terus kemudian tadi
permintaan yang kedua, Pak ini jangan dibangun dulu Mas, kalau pembangunan kan sudah berjalan, step-stepnya kan jalan. Yang penting kita harus saling memahami. Toh ini kan semuanya kan sudah berjalan hampir berapa? Mulai tahun 2017-an ya, 2017 ya. Kan sudah 3 tahun, sehingga kan pembangunan ya biar berjalan. Kita berharap tahun 2021 itu biar selesai gitu. Karena dampaknya ke masyarakat kalau nggak selesai apa jalan, terus kemudian apa kebisingan, debu dan seterusnya. Maka fungsinya juga belum bisa kita manfaatkan. Karena selama ini kan banjir di Rejoso. Maka dengan secepatnya selesainya Waduk Semantok ini kita berharap betul bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya Rejoso, pada umumnya Kabupaten Nganjuk kan. Pak, kalau total dari semua terdampak ini berapa Pak? Berapa orang? Berapa luas? Kalau luasnya enggak itu ya, mungkin nanti ada di ada berapa desa Pak? Mungkin Bapeda kan ada 2 desa. ada 2 desa. Tritik, Kedung Noyo, terus kemudian di Sambikerep. Kedung Pinggir di Sambikerep. Tadi ada 2 desa. Apa dari 2 desa itu sudah tercapai berapa persen Pak untuk pembebasan lahannya sampai sekarang? Nah ini kan pembebasan kan yang kan sudah ini kan baru operasional. Operasional kan baru hari ini disampaikan itu. Berarti belum sama sekali Pak ya pembebasan lahan Pak? Pembayaran kepada terdampak? Belum, nah ini kan baru operasional ini. Setelah itu kan baru disepakati nanti pembayaran tunai kapan dan seterusnya kan di situ. Kalau penyikapannya seperti apa Pak terhadap warga yang kurang setuju dengan nilai harga itu Pak? Kembali lagi kalau Proyek nasional Waduk Semantok dengan anggaran sebesar 1,9 triliun itu yang dibangun sejak tahun 2018 lalu ini hingga sekarang belum melakukan pembebasan lahan warga yang terdampak sama sekali. Namun pembangunan sudah mencapai sekitar 20% lebih. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Samsul Arifin, SRTV.